Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya saudara-saudara yang kami kasihi dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Untuk mengawali setiap pekerjaan dan aktivitas kita dalam satu hari ini. Sejenak, marilah kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu, sesuai dengan Almanak HKBP dalam ayat harian pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022 yang tertulis dalam surat 2 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-12. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi pelayan Kristus tentunya membutuhkan keberanian dalam menyatakan kasih dan kebenaran Kristus. Tentunya pelayanan itu akan diperhadapkan dengan berbagai penolakan dan kritikan. Namun dengan pandangan Kristus, bukan pandangan kita manusia, maka penolakan dan kritikan tersebut akan semakin mendewasakan iman kita. Di sinilah kita dituntut untuk berani dalam mewartakan kasih dan kebenaran Kristus, meskipun harus dijauhi bahkan dibenci oleh dunia. Nah, dalam gereja mula-mula sering terjadi pro dan kontra, yaitu perbedaan pendapat. Perbedaan itu jika dipahami dengan benar merupakan sebuah kekayaan gereja. Hanya saja perbedaan-perbedaan itu cenderung menjadi persoalan, bahkan bisa mengarah kepada perpecahan. Namun, karya Roh Kudus akan selalu hadir dalam gereja. Gereja di dunia ini akan terus bertumbuh, sebab gereja adalah milik Tuhan, bukan milik kelompok ataupun perseorangan. Dalam konteks Perjanjian Lama, pengajaran hukum Taurat menjadi hal yang utama. Rasul Paulus dulunya pun seperti itu. Ia menganggap bahwa hukum Taurat menjadi hal yang utama, bahkan menjadi keselamatan bagi orang-orang Yahudi saja. Namun dengan pengharapan Kristus, ia pun sadar dan berani menyatakan bahwa hanya dengan imanlah manusia dibenarkan dan memperoleh keselamatan. Sebab keselamatan itu bukan hanya milik bangsa Israel saja, tetapi milik semua bangsa yang mau percaya akan Kristus Yesus sebagai juru selamat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan gereja di masa kini pun tentunya akan selalu diwarnai oleh perbedaan-perbedaan pendapat. Pro dan kontra menjadi hal yang biasa dalam gereja. Bahkan perpecahan-perpecahan dalam gereja pun bisa terjadi. Namun karya Roh Kudus tetap hadir untuk memberikan perdamaian, sehingga gereja boleh tetap bertumbuh. Nah, disinilah kita perlu belajar dari gereja mula-mula, agar perbedaan itu tidak membuat perpecahan dan membuat konflik di dalam gereja semakin besar. Yang perlu kita ingat, gereja adalah milik Kristus, bukan milik perseorangan atau kelompok. Menyatakan kebenaran dan kasih Kristus menjadi hal yang utama di sana. Ketika pendapat kita tidak diterima, maka jangan pernah hilangkan kasih Kristus terhadap saudara-saudaramu. Tetaplah nyatakan kasih dan kebenaran Kristus, sebab pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia. Roh Kudus akan selalu hadir di dalam gerejanya dan menjaga kekudusannya. Berdoalah agar setiap perubahan di dalam gereja boleh menjadi berkat bagi umat Tuhan
bahkan bagi dunia ini. Berdoalah agar kita pun selalu berani dalam menyatakan kasih dan kebenaran Kristus di dalam dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus, Kepala Gereja, memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu saat ini yang telah mengingatkan kami untuk berani menyatakan kasih dan kebenaran Kristus di dalam dunia ini, baik di dalam keluarga kami, gereja, dan masyarakat. Berikan kepada kami Tuhan keberanian untuk mewartakan kebenaran dan kasih-Mu. Pakailah kami menjadi alat-alat Tuhan dalam menyatakan kasih dan kebenaran-Mu melalui harapan dan iman kami. Kiranya Engkau yang selalu menguatkan dan menyertai kami. Ya Bapa, kiranya Engkau juga yang memberkati kehidupan kami, dan kami pun serahkan hidup kami hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami.